kabarnya? Lalu berharap kalian tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan. Hari ini, Lalu yakin kalian sudah masuki waktu liburan sekolah. Kalian tidak lagi yang namanya dapat tugas dari sekolah. Kalian bebas dari tugas sekolah. Tetapi langsung mau tanya, apa yang kalian lakukan selama kalian bebas dari tugas sekolah? Selama kalian tidak lagi belajar di rumah, tidak lagi mendapatkan PR-PR dari ibu guru maupun bapak guru. Nah, hari ini Lause mau cerita, mau mengajak kalian melihat firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan selama liburan ini? Apakah kita boleh bermain gadget terus, bermain HP terus, sampai lupa makan, sampai lupa tidur, ataupun lupa membantu papa mama? Tapi sebelumnya, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Ajar kami untuk mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih kecil. Bagaimana dia mengisi waktu dengan hal-hal yang bijak. Bagaimana dia mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna dan membangun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalian tahu Yesus sewaktu kecil tinggal di mana? Benar, tinggal di Nazaret. Nazaret adalah sebuah kota kecil dan dianggap tidak penting. Dikenal sebagai kota yang tidak akan menghasilkan hal yang baik. Tetapi Yesus tinggal di sana. Yesus besar di sana. Nazaret letaknya itu di utara daerah Galilea dan berada di sebelah barat dari danau besar yang dikenal sebagai Laut Galilea. Yesus mulai tinggal di Nazaret sejak umur 2 tahun. Ia dibawa oleh ayah dan ibunya, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka membawa Yesus dari Mesir. Yesus adalah anak pertama dari Yusuf dan Maria. Yesus punya adik-adik loh. Adik laki-laki Tuhan Yesus bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Yesus juga punya adik perempuan. Tetapi nama adik perempuan Yesus tidak tercatat di Alkitab. Apa yang Yesus lakukan ketika ia masih anak-anak? Apakah ia bermain seperti kalian? Apakah ia punya teman? Apakah ia suka membantu pekerjaan ayah atau ibunya? Atau apakah ia suka bermalas-malasan? Anak-anak, kalian tahu apa pekerjaan ayahnya Yesus? Ayahnya Yesus adalah seorang tukang kayu. Kalian tahu apa yang dikerjakan oleh tukang kayu? Coba tebak, pintu rumah kalian yang dari kayu, siapa yang membuatnya? Betul, benar, tukang kayu yang membuatnya. Tukang kayu ternyata hebat ya. Tukang kayu tidak hanya membuat pintu. Tukang kayu juga membuat jendela, membuat lemari, membuat kursi, membuat meja yang terdiri dari bahan-bahan kayu. Proses pembuatan barang-barang dari kayu memakan waktu yang lama dan membutuhkan alat-alat yang lumayan banyak. Nah, alat-alat apa saja yang dibutuhkan oleh tukang kayu? Pertama, tali pengukur dipakai sama seperti kita akan memakai pita pengukur atau penggaris zaman sekarang ini. Setelah mengukur jarak yang tepat pada sepotong kayu, tukang kayu akan menandainya dengan semacam alat untuk memberi tanda. Kedua, kapak untuk menebang pohon atau membentuk kayu. Ketiga, palu digunakan untuk mengukur kayu, mengerjakan batu, menggerakkan paku dan pin tenda. Palu, tukang kayu zaman kuno biasanya dibuat dari batu yang berat yang telah dilubangi agar tangkainya dapat dimasukkan ke dalamnya. Keempat, gergaji digunakan untuk memotong kayu. Kelima, penusuk digunakan untuk membuat lubang dalam kayu atau kulit. Penusuk ini adalah alat dengan mata runcing yang kecil yang menonjol lurus dari ujung sebuah tangkai kayu. Keenam, beliung digunakan untuk memberi bentuk pada kayu. Mata beliung itu melengkung dan dipasang melintang pada sudut siku-sikunya di tangkainya. 7. Paku. Paku digunakan untuk menyatukan potongan-potongan kayu. Ada berbagai macam bahan untuk paku. Ada paku dari besi, ada juga paku emas atau paku bersepuk emas. 8. Pahat. Pahat digunakan untuk memahat. Rupanya agak seperti obeng yang lebar. Pahat berupa sebilah logam yang tipis dan harus terus-menerus diasah kembali. 9. Bor busur.
Ini adalah sejenis bor yang telah digunakan pada zaman Alkitab. Mata bor yang tajam dimasukkan ke ujung sebuah tangkai kayu. Tali busur itu bentuknya seperti busur panah. Dililitkan di sekeliling tangkai kayu bor itu. Ketika tongkat kayu menggerakkan busur itu maju mundur, maka bor itu mulai berputar dan dengan demikian mengebor ke dalam kayu. Anak-anak, kalian tahu alat-alat ini tidak bertenaga listrik seperti alat tukang zaman sekarang. Maka dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk mengerjakan pekerjaan tukang kayu. Wow, keren ya. Anak-anak, tidak semua orang bisa menjadi tukang kayu. Butuh tangan dan keterampilan khusus menjadi seorang tukang kayu. Butuh tangan yang kuat dan cekatan untuk mengangkat bahan, mengergaji, atau memotong kayunya. Butuh tangan yang terampil untuk memperhalus potongan kayu yang sudah dipotong. Butuh mata yang teliti untuk melihat bagian mana yang perlu dipotong atau dibuang. Lalu, apa hubungannya pekerjaan ayahnya Yesus dengan apa yang Yesus lakukan semasa ia kecil? Ternyata, ketika Yesus masih kecil, Yesus bukan anak yang berpangku tangan. Ia bukan anak yang mengisi waktunya dengan bermalas-malasan saja. Ia bukan anak yang mengisi waktunya dengan hanya bersenang-senang saja. Yesus mengisi waktunya dengan hal yang baik dan berguna. Yesus sewaktu kecil juga membantu Yusuf ayahnya bekerja. Ia membantu ayahnya melakukan pekerjaan tukang kayu. Bahkan ia belajar menjadi tukang kayu. Sehingga ketika ia besar, ia terkenal di daerah Nazaret bukan hanya sebagai anak tukang kayu, tapi juga terkenal sebagai tukang kayu itu sendiri. Apakah sewaktu Yesus kecil, Yesus punya waktu untuk bermain? Tentu, Yesus juga punya waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Tetapi, ia tidak bermain terus-menerus. Ketika ia bermain dengan teman-temannya, Yesus selalu bermain dengan benar dan adil. Yesus tidak pernah melakukan hal yang tidak benar atau dosa ketika ia bermain. Yesus tidak hanya mengisi waktunya dengan membantu ayahnya Yusuf. Ia juga belajar dan senang membaca Alkitab untuk mengisi waktunya. Itu sebabnya ketika berumur 12 tahun, ia pergi ke Bait Allah. Ia bisa melakukan tanya jawab diskusi dengan para imam di Bait Allah. Para imam di Bait Allah dan orang-orang Farisi senang dengan Yesus. Mereka terkagum-kagum dengan Yesus. Karena walaupun masih kecil, walaupun masih berumur 12 tahun, tapi sudah tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Wah, Yesus mengisi waktunya dengan bijak ya. Dan jika kalian membaca Alkitab, maka kalian akan melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang Yesus. Yesus tumbuh menjadi anak yang disukai Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52 berkata demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yuk kita lihat sebentar videonya. Come and see Jesus growing up. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem in a barn because there was no room at the inn for him. Jesus had a mom named Mary. Hi! And a dad named Joseph. Heyo! Jesus grew up in a small town called Nazareth. Jesus had brothers and sisters. One of his brothers was James, Hi! and he followed Jesus his whole life. Hey, Jesus, wait up! Jesus also had a cousin named John, Hey, John! Hey, Jesus! who would later be known as John the Baptist. Mom, we're home! Jesus was an Israelite, and his family practiced the Jewish customs and holidays. Hey! Hey! Hey, Jesus! Everyone who knew Jesus liked him. Jesus' earthly dad was a carpenter. What's that? Ah, I see. Jesus learned from Joseph and became a carpenter himself. As Jesus grew up, he learned more about God and what his plan was. He studied the Word of God and remembered all that it said. Jesus prepared himself for everything that God wanted him to do. So when it was time, he was ready to be the Messiah, the promised Savior of the Israelites and all of mankind.
Anak-anak, Yesus dari kecil sudah menjadi teladan ya. Kalian sendiri, apa yang kalian lakukan untuk mengisi waktu kalian? Selama masa pandemi ini, kalian belajar dari rumah, mengerjakan tugas sekolah, membuat aktivitas yang berkaitan dengan pelajaran, membuat video tentang olahraga dan mengirimkannya kepada guru. Tapi saat memasuki masa liburan, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya bermain? Apakah kalian terus-menerus menonton YouTube? Atau membaca buku yang tidak berguna, buku pornografi? Atau kalian melakukan hal yang berguna dan bermanfaat? Mari, jika kalian menyebut kalian sebagai anak Allah, mari belajar dari Yesus, mengisi waktu dengan hal yang berguna, tidak hanya terus bermain tanpa henti. Ingat anak-anak, jangan terus bermain HP setiap hari, jangan terus membuka dan menonton YouTube setiap saat. Lalu, hal positif apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktumu? Pertama, kamu bisa melakukan hobimu, misalnya menggambar, bermain musik, piano, gitar, menyanyi, membaca buku cerita Alkitab, membaca buku cerita dongeng, menulis puisi. Kedua, membantu orang tua. Walau kamu liburan, papa mama tetap bekerja. Papa mama tetap melakukan tugas-tugasnya. Papa harus mengerjakan tugas kantor, mama tetap harus memasak, membersihkan rumah. Karena itu, bantulah papa mama. Yang ketiga, bersantai bersama keluarga. Kalian bisa mengobrol dengan papa mama saat mereka sudah tidak bekerja. Atau kalian juga bisa menonton bareng papa mama dan adik-adik. Yang keempat, bermain bersama adik atau kakak. Bukan hanya sibuk bermain sendiri, menonton YouTube sendiri. Kelima, kalian juga bisa apa? Melakukan olahraga. Saat di rumah, kamu mungkin tidak banyak melakukan aktivitas yang membuat kamu bergerak. Karena itu, lakukanlah olahraga. Hindari lakukan olahraga di tempat yang ramai. Pilihlah olahraga yang bisa kamu lakukan di rumah atau di teras rumah. Anak-anak, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus yang mengisi waktu dengan baik. Yang mengisi waktu bukan hanya terus bermain, tetapi dia juga membantu orang tua bekerja di rumah. Kita juga mau seperti Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Mari kita meminta belas kasihan Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita belajar seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami juga mau belajar seperti Engkau. Ketika masa kecil tidak hanya mengisi waktu kami dengan bermain, dengan menonton YouTube, dengan bermain game di HP. Tetapi kami juga mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna, membantu pekerjaan papa mama di rumah. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat membagikan waktu kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.